Ya, sungguh keji, pemirsa tentunya kita dengar sama-sama bahwa saat ini polisi tengah berupaya untuk melakukan tes DNA atas temuan sperma ya. Hal ini tuh dilakukan untuk kemudian menjawab adanya dugaan adanya pelaku lain dalam kasus yang kemudian ini terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat Polda Jawa Barat juga akan bertemu dan juga menggali informasi terhadap 2 korban yang informasinya ini sudah melapor ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Lantas, benarkah ada dugaan dan juga kebenaran berkaitan dengan pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini selain satu pelaku yang hingga saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, pemirsa, ya ini Priguna Anugrah Pratama. Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Roni F. Sompi yang merupakan mantan penyidik Polri. Selamat malam Pak Roni. Selamat malam Mbak Tiara. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya. Oke, baik. Di sebelahnya sudah ada Dr. Lahargo Kemarin yang merupakan psikiater. Dokter, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mbak Tiara, salam sehat jiwa. Salam sehat tentunya, kita harapkan sama-sama semuanya yang hadir di sini sehat dan juga yang sudah berkenan untuk bersambung melalui Zoom begitu ya. Kita akan sapa juga Dr. Niko Saputra yang merupakan influencer kesehatan. Selamat malam Dr. Niko. Halo, selamat malam. Salam kenal semuanya. Baik, kemudian juga bergabung melalui sambungan Zoom kuasa hukum dari korban Muhammad Nurdin. Selamat malam Pak Nurdin. Selamat malam Mbak Tiara. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin untuk ke kuasa hukum korban terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Pak Nurdin, kami tentunya sangat prihatin dengan adanya kejadian ini, begitu ya. Pertama-tama mungkin sedikit boleh diceritakan kondisi korban seperti apa hingga hari ini, Pak Nurdin. Ya, terima kasih. Untuk kondisi korban, 2 hari kemarin kami berkunjung ke rumah korban bahwa kondisi psikis dan medisnya ini sangat mengkhawatirkan. Nah, maka daripada itu kami mendorong upaya pemulihan medis dan psikis. Nah, kami di bawah naungan Ibu Atalia selaku Komisi 8 DPR RI, nah bekerja sama dengan UPTD PPA Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat terkait upaya pemulihan psikis. Ya. Baik. Itu Mbak. Hingga hari ini nampaknya muncul kecurigaan adanya pelaku lain, Pak Nurdin, berkaitan dengan kasus yang kemarin terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Anda sendiri melihatnya seperti apa dari pihak korban? Untuk korban, sebenarnya kan ini kan diterapkan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, Undang-Undang TPKS ini adalah master plan-nya paradigma penegakan hukum pidana modern, yang dimana selain di dalam undang-undang itu ada upaya represif dan preventif. Upaya represif ini selain upaya penindakan dan penuntutan, tentunya yang paling penting adalah terkait rehabilitasi. Rehabilitasi ini yang menyangkut kondisi psikis dan medis korban, dan tidak lupa nanti juga di dalam undang-undang ini itu diterapkan ya kompensasi dan restitusi untuk korban. Baik, tapi dari informasi yang mungkin masuk ke Anda dari korban juga begitu ya, kemungkinan adanya pelaku lain selain yang saat ini sudah ditetapkan begitu ya, atas nama Priguna Anugrah Pratama ini, ada indikasi tidak bahwa pelaku ini tidak hanya satu sebenarnya? Nanti kita akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat terkait perkembangan kasus ini. Untuk sementara kami tidak bisa memberikan statement terkait ada upaya pelaku lain. Nanti itu ranahnya ada di Polda Jawa Barat. Baik Pak Nurdin, tapi kami ingin konfirmasi satu hal, artinya dari pelaku dan juga korban ini hanya pertama kali ketemu pada saat korban membawa ayahnya ke rumah sakit begitu ya, di hari kejadian tersebut, atau sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah pernah bertemu atau mungkin berkonsultasi begitu? Tidak, malah begitu pasca tindakan ayah korban di IGD,
Nah, itu si pelaku ini mengarahkan anaknya itu supaya ditransfusi darah. Nah, yang lebih sangat kami khawatirkan tuh begitu dia mencoba menjadi korban ini tuh dengan cara dibius itu, jadi seakan-akan ini tidak ada tindakan pengawasan dari pihak rumah sakit. Nah, begitu dia si pelaku ini melakukan bius terhadap korban ini, di situ tidak lama akhirnya ayah korban juga meninggal. Nah, makanya ini jadi transisi, begitu si ayahnya meninggal ditambah lagi dengan kejadian begini tuh, jadi seakan-akan traumatik ini yang harus jadi PR kita bersama semua. Baik, saya bergeser ke Pak Roni ya. Pak Roni, Anda melihat kasus ini, apa yang sudah dilakukan oleh Polda Jawa Barat saat ini, apakah sudah tepatkah Anda selaku mantan penyidik begitu ya, saat ini sudah berupaya untuk kemudian melakukan pembuktian dengan melakukan tes DNA? Ya, beberapa waktu yang lalu tentu Polda Jawa Barat yang menangani kasus ini atas laporan dari korban dan keluarganya tentu sudah disampaikan dalam bentuk press release. Kita melihat bahwa langkah yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang menjadi prosedur ya, SOP atau standar operasional prosedur yang harus dilakukan dalam rangka proses penyidikan. Jadi criminal scientific investigation juga digunakan. Bagaimana melibatkan pihak yang independen, yaitu Puslapfor, Pusat Laboratorium Forensik, ya walaupun dia masih dalam ya di bawah Mabes Polri, tapi mereka kan dengan penyidik berbeda. Ya, artinya mereka yang akan memeriksa dalam rangkaian pengolahan tempat kejadian perkara ya, untuk menemukan jejak-jejak dari perbuatan pidana, karena ini sudah jelas ini perbuatan pidana ya. Nah, di samping itu juga ada pusat Inavis ya, yang tadi jejak-jejak yang terkait dengan kimia, bisa fisika, biologi dan sebagainya. Tapi jejak-jejak seperti sidik jari, jejak kaki, sepatu dan sebagainya, itu juga didukung oleh pusat Inavis Polri, termasuk juga melibatkan pusat kedokteran Polri, di mana di sana juga ada dokter-dokter yang ahli yang bisa juga memberikan wawasan ya, berpikir untuk membantu dan mendukung proses menemukan sebanyak-banyaknya alat bukti ya, paling tidak barang bukti yang nantinya setelah dilengkapi dengan surat perintah penyitaan, surat perintah penggeledahan dan berita acaranya menjadi alat bukti. Nah, ini kita melihat proses kerjanya sudah sesuai. Nah, tentu penyidik tidak harus puas sampai di sana. Apakah ada pihak lain selain yang sudah ya, pelaku yang sudah ditetapkan? Karena kalau kita lihat lantai 7 tempat terjadinya perbuatan jahat ini berbeda dengan tempat di mana ayah korban pada saat dirawat. Ya. Nah, apakah lantai 7 itu memang tempat di mana harus dilakukan misalnya pengambilan darah dan sebagainya? Apakah juga pelaku hanya sendirian pada saat itu? Informasinya sendirian dan lantai 7 tersebut belum berfungsi, Pak Roni Izin. Nah, tentu kan ada SOP. SOP yang menjadi standar dalam pengawasan kedokteran. Karena ada CCTV juga kan. Artinya CCTV itu apakah ada operatornya atau tidak. Nah, itu di situ bisa pihak rumah sakit juga lebih membantu penyidik untuk memberikan informasi. Ya, bukan kemudian kita mencurigai pihak rumah sakit, tapi dengan
terbukanya informasi dari pihak rumah sakit memudahkan untuk ini kan efeknya untuk membentuk efek jerah bagi pelaku sendiri juga pelaku yang lain. Baik. Apakah ini perbuatan yang sudah berlangsung lama juga kita belum tahu. Itu yang kemudian ini perlu untuk digali Ya, lebih dalam lagi oleh betul. pihak kepolisian Ya. begitu ya. Sebelum saya ke Dokter Niko, saya ke Dokter Lahargo terlebih dahulu begitu ya. Ini kalau dari secara keilmuan, secara kondisi psikologis mahasiswa yang pada saat itu baru semester 2 PPDS begitu ya, mungkin tidak sih melakukan itu semua sendirian di tempat ia belajar, di tempat ia bekerja begitu, Dokter? Iya, jadi profesionalisme seorang dokter itu bukan hanya diukur dari kompetensi, pengetahuan, skill, keterampilan dia ya, tapi juga seorang dokter itu perlu memiliki kesehatan mental yang baik sehingga dia bisa kemudian menolong pasien disertai dengan rasa empati, humanis gitu. Sehingga kita lihat dari kasus ini ketika dia melakukan perilaku jahat yang tadi Pak Roni sampaikan itu gitu ya, itu tentunya ada sesuatu hal yang terganggu nih dengan kesehatan mentalnya gitu ya. Jadi memungkinkan sekali kesehatan jiwa itu terganggu karena kapasitas mental seseorang dan juga ada stresor yang dialami dalam kesehariannya. Nah ini yang perlu kemudian dilihat lebih jauh gitu ya. Karena tentunya seorang dokter dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari sampai melakukan perilaku seperti itu, tentu ada faktor-faktor yang akan berperan. Apakah dia melakukannya sendiri atas dorongan impulsivitas dan perilaku kekerasan tersebut atau ada orang lain, tentunya ranah hukum nanti dan penyidik yang akan melihat lebih jauh. Baik, kalau dari Anda, Dokter Niko, pandangan Anda sendiri seperti apa? Karena ini kan terjadi nampaknya pelaku ini begitu leluasa begitu ya. Anda sendiri sebagai dokter yang mungkin juga praktik di rumah sakit, ini kan seharusnya tidak bisa sebebas itu. Kemudian juga ada obat bius yang digunakan, ini kan juga harus ada SOP untuk mendapatkannya. Seperti apa, Dokter? Betul. Tapi sebelum saya membahas itu, saya berterima kasih banget nih karena dari pihak kepolisian, rumah sakit, dan juga Prodi melakukan tindakan yang sangat cepat sehingga kasus ini cepat diungkap. Karena menurut saya, benar kata Dokter Lahargo tadi, tindakan ini sepertinya udah tindakan kriminal dan yang emang tidak dipatutkan untuk seorang dokter gitu. Kita juga seorang dokter kan udah punya janji dokter, sumpah dokter, dan juga pastinya ada beberapa kompetensi-kompetensi yang harus dilakukan oleh seorang dokter. Ini tentunya sangat, menurut saya sangat banyak kekecewaan yang terjadi pada teman-teman dokter kita juga, apalagi teman-teman residen anestesi serta konsultan anestesi maksud saya, itu karena kejadian ini ngebuat kita jadi susah gitu loh untuk bikin masyarakat itu takutnya jadi trust issue terhadap seorang dokter. Jadi kalau pendapat saya ya semoga memang dengan adanya kasus ini dan juga kepolisian serta dari pihak-pihak yang sudah melakukan penugasan dengan secara tepat ini bisa ngebuat efek jerah pada si korban tersebut gitu. Tapi kalau dari pandangan Anda kenapa bisa seleluasa dan juga sebebas itu, apalagi ini dalam rumah sakit begitu ya, yang dimana biasanya ini kan memeriksa pasien itu tidak pernah satu orang begitu ya, Dokter, kalau berdasarkan mungkin pengalaman kita semua pribadi. Nah, itu seperti apa? Mungkin ada beberapa faktor ya. Yang pertama karena mungkin dia juga lagi sekolah dan kita juga nggak tahu posisinya di rumah sakit itu seperti apa. Cuman memang yang namanya tindakan itu nggak boleh sendirian. Kita memang harus ada yang mewakilkan, misal seorang dokter harus diwakilkan sama perawat gitu kan. Memang harus ada SOP-nya gitu untuk melakukan suatu tindakan. Dan juga ada kejanggalan-kejanggalan yang dimana kalau tidak salah dari cerita kan mengambil sampel darah ya. Kalau salah cross match kayak gitu, tapi malah dia melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan pada cross check darah gitu. Itu suatu kejanggalan juga gitu. Dan untungnya sebenarnya lebih ke korbannya juga cepat respon dan cepat tanggap atas kejadian ini sehingga ngebuat memang ini harus cepat dilaporkan gitu. Dan kalau menurut saya mungkin ada beberapa pressure kali ya, mungkin karena dari sekolah itu berat, mungkin karena sekolah itu bisa ngebikin stres gitu. Tapi seharusnya tidak seperti ini juga dia harus lakukan gitu. Oke, baik. Tentu kita ketahui bahwa ini adalah oknum begitu ya, tidak semua dokter tentunya menyepelekan SOP dan apalagi berbuat tidak seperti semestinya seperti ini begitu, tetapi ini tentu kita perlu kawal bersama begitu. Berkaitan juga dengan adanya kemungkinan pihak lain yang terlibat
Karena memang seperti yang kita ketahui saat ini, itulah yang saat ini sedang difokuskan oleh pihak kepolisian. Lantas bagaimana dan juga seperti apa prosesnya nanti akan kita bahas kembali pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Ya tentunya ini sangat mengecewakan begitu ya, karena lagi-lagi seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat bahwa dokter yang seharusnya bisa dipercaya begitu ini justru menjadi sosok yang dalam tanda kutip mengerikan pada akhirnya dengan adanya kasus ini. Sekalipun kita ketahui lagi-lagi tidak semua dokter yang kemudian ini berlaku seperti ini. Kita akan cari tahu pemirsa seperti apa sebenarnya pandangan warga berkaitan dengan kasus ini. Kita akan coba tanyakan bersama dengan reporter kami yang sudah berada di lapangan, Celia Alexandra. Selamat malam Celia, seperti apa sih sebenarnya tanggapan warga berkaitan dengan kasus biadab ini? Baik, selamat malam Tiara Harahap dan juga pemirsa. Pastinya kita bertanya-tanya seperti apa kemudian tanggapan atau pandangan dari warga terkait dengan kasus ini. Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter residen program pendidikan dokter spesialis PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Yakni adalah pelakunya Priguna Anugrah Pratama. Ia melakukan tindakan ini pemirsa seperti yang kita ketahui mungkin beredar juga di berita menggunakan anestesi untuk membius korbannya dan juga melakukan tindakan pemerkosaan tersebut. Saya akan tanyakan pandangan warga setelah adanya kasus ini, apakah ada kekhawatiran? Halo, boleh namanya siapa? Mirabel. Yuli. Oke, terkait dengan kasus ini tanggapannya seperti apa sih Kak? Menurut saya, menurut kasus ini kayak sangat disayangkan ya, karena citra dokter di kita kan kayak rasa kemanusiaannya sangat tinggi, terus kita merasakan keamanan kalau berada di dekat dokter. Tapi dengan kasus ini kita merasa kok jadi takut loh mau ke dokter, kayak ngerasa ini kita aman nggak nih kalau ke dokter, apalagi dibius kan kita sama sekali nggak sadar, kayak ngerasa apa kita harus ada penjagaan lebih ketat atau SOP dari dokter ataupun rumah sakit itu kurang atau bagaimana? Oke, kalau kakaknya? Ya mungkin saya prihatin ya, karena kan jadi dampaknya itu untuk psikologis korban juga kan. Karena kan harusnya tenaga medis itu mengayomi kita gitu, menjaga kita, malah kayak gini gitu loh. Jadi kayak ikut prihatin aja sih. Oke. Tetapi terkait dengan kasus ini yang dicederai juga adalah para wanita begitu ya. Tetapi menurut kakak-kakak sekalian, ini gimana tanggapan Anda? Apakah dengan adanya kasus ini akan lebih selektif lagi memilih dokter atau seperti apa? Mungkin kita untuk para wanita lebih selektif ke dokter wanita lagi ya, karena sesama wanita mungkin lebih punya ikatan batin yang lebih oke. Jadi kalau dokter pria mungkin kita kurang bisa dipercaya karena ada kasusnya ini. Cuman semoga SOP kedokteran lebih diperketat lagi, semoga lebih baik lagi deh. Mau nggak mau jadi tergeneralisasi Mungkin gitu. sama kayak Mirabel ya, karena kan jadinya tuh jadi trust isu ke kitanya gitu loh Kak. Terus makanya mungkin lebih selektif lagi memilih dokter ya. Mungkin semua dokter emang nggak gitu, cuman kayak jadi trust isu aja gitu. Ya. Tetapi pasti kekhawatiran muncul ya gitu ya. Kekhawatiran seperti apa sih Kak? Rasa khawatir kayak ini kalau pas kita lagi nggak sadar diri, apakah akan terjadi lagi kasus tersebut atau ada yang lebih berbahaya lagi, kan kita nggak tahu ke depannya mana kan Mbak. Jadi semoga hal itu nggak terjadi aja sih. Iya sama kayak Mirabel. Jadi kayak ada rasa takut aja gitu. Iya. Adanya kekhawatiran begitu ya. Terima kasih ya kakak ya. Pasti pemirsa kalau tadi kita tanyakan langsung, kekhawatiran pasti muncul khususnya di kalangan perempuan dengan adanya kasus pemerkosaan di mana ketika tidak sadarkan diri seperti yang terjadi di kasus di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini pasti membuat kita khawatir dan juga bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika kita dibius. Ini juga respon dari kakak-kakak tadi yang kita sudah sempat tanyakan bahwa lebih akan selektif lagi dalam memilih dokter dan juga harapannya agar kedepannya dari tindakan yang dilakukan ini SOP-nya lebih ketat lagi. Sementara demikian, Tiara Harahap. Baik, Celia Alexandra melaporkan langsung. Terima kasih atas laporan Anda. Saya ke Dr. Niko. Dr. Niko, ini tampaknya banyak sekali yang kecewa dengan kasus ini, akhirnya berimbas kepada dokter-dokter yang memang berniat baik, berniat untuk menolong, berniat untuk menyembuhkan begitu. Nah, tapi untuk kemudian memberi kepercayaan lagi dari pasien terhadap dokter ini, apakah ada SOP yang menurut Anda perlu ditingkatkan, Dr. Niko? Mungkin dari setiap rumah sakit ya, lebih ditekankan lagi kayak melakukan suatu tindakan itu tidak boleh dilakukan sendirian. Apalagi misal pasiennya
perempuan, dokternya cowok, itu memang harus ada pendamping. Begitu juga sebaliknya kalau pasiennya laki-laki, berarti memang harus ada pendamping juga. Walaupun dokternya wanita juga harus tetap ada pendamping. Mungkin lebih ditekankan itu aja. Sama dari pihak rumah sakit juga mungkin lebih mengingatkan lagi aja untuk saling mengingatkan kepada dokter-dokter bahwa jangan membuat sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan di rumah sakit tapi dilakukan. Dan apabila mungkin sekedar saran bagi kita semua dokter, apalagi yang lagi sekolah, lagi PPDS, kalau mungkin lagi ada masalah, apa problem lebih tepatnya mungkin bisa dikonsulkan ke keluarga atau teman terdekat, atau memang harus bisa dikonsulkan ke dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater untuk supaya tidak bisa ada hal-hal yang negatif atau hal-hal yang takutnya terjadi yang seperti kejadian ini bisa terulang kembali begitu. Baik, Dokter Lahargo, Anda sepakat? Atau ada justru semacam trik atau jurus agar pasien ini bisa percaya lagi kepada dokternya? Iya, jadi satu kejadian ini membukakan mata kita ya bahwa pentingnya seorang dokter itu selain dia pintar gitu ya secara intelektual dan punya skill, kemampuan untuk menolong, harus juga disertai dengan memiliki rasa empati dan kesehatan mental yang baik tentunya. Oleh karena itu kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI itu merekomendasikan ya untuk melakukan pemeriksaan psikologis yang berkala dengan menggunakan instrumen yang tervalidasi dan wawancara psikiatri yang terstruktur. Sebelumnya tidak berjalan seperti ini? Ya, pada waktu proses seleksi mungkin memang dilakukan, tapi pemeriksaan berkala misalnya setahun sekali, itu saya rasa perlu dilakukan karena kejadian ini membukakan mata kita ya, bahwa ada resiko, ada potensi kesehatan jiwa dokter atau calon dokter spesialis bisa terganggu oleh berbagai faktor yang mungkin dalam kurun waktu pembelajarannya atau mungkin punya riwayatnya sebelumnya. Dan itu bisa memunculkan perilaku kekerasan, bahkan kekerasan seksual yang saat ini sudah terjadi. Dan tadi ya, menyebabkan munculnya trust issue kepada dokter, meskipun satu kejadian ini nggak menggambarkan wajah dokter Indonesia yang seperti itu kok. Masih banyak dokter-dokter Indonesia yang baik, yang ramah, yang pintar, yang empati, yang mau dan berniat untuk menolong masyarakat untuk menjadi lebih sehat lagi. Oke, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu, tapi usai jeda nanti kita akan berbincang kembali mungkin dengan Pak Roni dan juga dari pihak kuasa hukum korban ya, karena tadi seperti yang kita ketahui sudah ada respon dari pemerintah begitu ya, bisa dikatakan bahwa pemerintah ini memberikan concern khusus. Nah, apakah sudah ada komunikasi sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintahan khususnya di Jawa Barat terhadap korban? Itu yang akan kami hadirkan informasinya sesaat lagi pemirsa untuk Anda. Ya, sebelum saya melanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, kami akan hadirkan grafis kronologi kasus pemerkosaan di Rumah Sakit Dr. Sadikin untuk Anda pemirsa, di mana ini di tanggal 18 Maret 2025 korban FH sedang menemani orang tuanya yang menjadi pasien di ruang instalasi gawat darurat atau IGD. Kemudian Priguna yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka ini sedang berjaga di IGD. Priguna datang menjelaskan kondisi pasien tengah kritis. Priguna pun mengatakan bahwa pasien membutuhkan donor darah secepat mungkin. Kemudian masih di tanggal 18 Maret 2025, korban FH menyatakan bersedia untuk mendonorkan darahnya. Lalu Priguna mengajak korban menjalani cross-match. Cross-match dilakukan di ruang 711 lantai 7 gedung MCHC, atau ini adalah ruangan untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Priguna meminta korban mengganti pakaiannya menggunakan pakaian operasi. Masih di hari yang sama, pemirsa, lengan korban dipasang infus oleh tersangka. Priguna pun menyuntikkan cairan obat midazolam melalui selang infus, dan saat itulah Priguna diduga memerkosa korban. Pelaku menggunakan alat kontrasepsi yang disimpan di celananya. Korban baru sadar sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat dan merasa pusing serta kesakitan di tangan serta kemaluannya.
Tersangka Priguna meminta korban untuk memakai pakaiannya kembali, lalu mengantar korban sampai lantai 1 gedung MCHC. Korban pun menceritakan tindakan tersangka kepada ibunya. Keluarga korban merasa ada kejanggalan pemirsa dari rasa sakit korban dan melaporkan ke polisi. Setelah pemeriksaan dan penyelidikan, polisi menangkap pelaku di tanggal 23 Maret 2025. Ya, yang baru saja kami tampilkan tadi, pemirsa, adalah kronologi versi kepolisian. Kami akan mengkonfirmasinya kepada pihak kuasa hukum dari korban. Kalau dari keluarga, Pak Nurdin, ini sudah tepatkah kronologi yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian? Ya, baik, bahwa untuk kronologi tersebut sebenarnya sudah beda jauh dengan kondisi kejadian pada saat korban sudah paksa oleh dokter pelaku. Nah, kami sebetulnya lebih menekankan kepada pihak Polda Jabar untuk mempercepat. Nah, kami biasanya koordinasi lintas institusi aparat penegak hukum. Kami biasa dari Jabar Bantuan Hukum itu, begitu ada perkara tindak pidana kekerasan seksual itu, kami langsung koordinasi dengan Polda Jabar dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Karena mengapa? Karena poin pentingnya adalah perihal kesepahaman hukum, bahwa terkadang penyidik di lapangan itu berbeda. Nah, kejaksaan juga kadang nanti dia menghitung restitusi dan kompensasinya. Makanya ini kita sebagai kuasa hukum ini adalah sebagai balancing penyeimbang supaya percepatan proses hukumnya lebih cepat gitu. Baik, Pak Nurdin, tadi kita sudah lihat sama-sama bahwa tampaknya dari pihak pemerintahan ini juga sudah menaruh perhatian khusus ya. Apakah sudah ada komunikasi langsung mungkin kepada pihak keluarga? Ya, seperti biasa kalau kami di Jabar Bantuan Hukum itu begitu ada perkara ini kami langsung koordinasi dengan dinas-dinas terkait yang UPTD PPA, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, bahkan kolaborasi ini tuh yayasan-yayasan independen tuh mereka mau untuk membantu pemulihan korban. Jadi seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya, bahwa kasus yang terjadi di masyarakat itu emang perlu perhatian penuh. Jadi dilintas aparat penegak hukum, di dinas-dinas terkait, di yayasan, di kalangan masyarakat itu, bahwa pemulihan korban ini sangatlah penting. Nah, dinas-dinas begitupun wali kota, bupati, bahkan gubernur pun mereka sangat antusias gitu. Yang kami rasakan seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya itu sangat efektif dan efisien untuk mempercepat proses perkara, dan utamanya adalah menghilangkan stigma dan traumatik bagi korban. Baik, saya ke Pak Roni. Pak Roni, ini kalau dari pihak kepolisian menangani khusus kasus yang kemudian melibatkan perempuan, apalagi kita ketahui kasus ini cukup sensitif begitu ya, ada aturan atau SOP khusus yang diberlakukan? Ya, misalnya korban kan seorang perempuan, tentu ada SOP bagaimana memberikan empati yang lebih mengayomi. Nah, bagaimana melibatkan Polwan sebagai penyidik, karena sudah banyak Polwan sebagai penyidik untuk bisa mendapatkan informasi yang memudahkan penyidik mendapatkan dan mencari bukti-bukti yang akan memperkuat pembuktian terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku. Nah, ini kita lihat bagaimana penyidik ingin membuktikan apakah ada mens rea, ya, niat jahat sebagai awal
penyidik tentu dari pengolahan tempat kejadian perkara dan juga sudah memeriksa tersangka, karena sekarang kan sudah ditahan ya, pasti penyidik sudah bisa menemukan mens rea yang memperkuat actus reus atau perbuatan jahat yang dilakukan yang sudah terbukti. Dan itu kita sangat prihatin ya terhadap apa yang dialami oleh korban. Oleh karena itu ini menjadi tantangan bagi penyidik untuk memberikan perhatian terhadap korban, bagaimana bersikap empati yang maksimal, sehingga menggali informasi itu tentu ada Pak Nurdin sebagai kuasa hukum korban, ini akan lebih mudah ya, karena kenapa korban hanya sendirian ketika diambil darahnya katakanlah, kan biasanya kalau mau diambil darah kan cuma donor darah, tidak perlu membuka baju dan sebagainya. Jadi dari perbuatan yang dilakukan, kronologi dari perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ini sudah nampak ya perbuatan jahatnya, dan di situ niat jahatnya itu, rencana-rencana itu ya. Iya, niat jahatnya sudah sangat jelas sebenarnya. Ya ini tinggal apakah pasal yang sudah di expose ya ditetapkan itu sudah tepat hanya pasal 6 ayat C dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang pelecehan seksual, terutama pelecehan seksual secara fisik ya. Kan ada KUHP yang lama kan masih bisa digunakan. Itu pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Bahkan ancamannya lebih banyak itu, maksimal 15 tahun. Baik. Kalau melihat kronologi yang tadi sudah ditampilkan ya, ini kan dari versi kepolisian begitu. Anda melihat ada indikasikah bahwa pelaku ini tidak sendirian sebenarnya Pak Roni? Mungkin tidak? Oh sangat mungkin, ya sangat mungkin. Makanya apa yang dilakukan oleh kepolisian dengan melibatkan pusat laboratorium forensik Polri, kemudian pusat Inafis Polri, ini betul-betul polisi sebagai penyidik telah melihat kemungkinan tidak hanya sendiri, ya. Nah, apalagi kan ada SOP, ada SOP dari dokter itu ketika menangani pasien kan tidak sendiri. Masa tidak ada perawat? Kita kan sudah biasa berobat juga ya. Berapa lama itu akan kemudian diinformasikan ke publik ya oleh kepolisian berkaitan dengan pendapatan yang sudah bukti-bukti yang sudah didapati oleh pihak kepolisian, baik itu dari wawancara 2 korban, pendalaman begitu, maupun juga hasil tes DNA yang saat ini kita tunggu-tunggu, apakah itu akan bersamaan atau bagaimana Pak Roni? Ya, dengan kemajuan teknologi tentu memeriksa DNA itu semakin cepat ya. Penyidik juga menginformasikan ke publik tentu tidak telanjang ya. Transparansi itu juga tidak terbuka karena pihak tersangka didampingi oleh kuasa hukumnya tentu kan akan berusaha juga mencari dari dialog-dialog, kemungkinan mereka mempersiapkan diri sebelum di persidangan. Kan itu. Jadi penyidik tentu tidak akan menjelaskan secara rinci semuanya. Tapi hal yang penting yang membuat masyarakat percaya bahwa penyidikan itu maksimal, karena kita dibatasi. Sudah menahan orang paling lama 20 hari. Ya, bisa mendapatkan persetujuan untuk perpanjangan penahanan 40 hari oleh dari jaksa penuntut umum. Ya. Nah, ini tentu dibatasi dalam 1 bulan ini. Penyidik kerja keras. Ini tantangan yang cukup berat, tapi ada kerjasama dari pihak rumah sakit, juga ada Pak Nurdin, kuasa hukum korban yang terus berkolaborasi, ini sangat penting. Apalagi ada dukungan dari pemerintah daerah. Saya kira penyidik akan all out. Ya, bagaimana kepastian hukum ini tercukupi, tapi juga keadilan hukum bagi korban. Ya, demikian Mbak Tiara. Baik, sebelum saya ke Dr. Langhargo dan juga Dr. Diko, nanti kita akan jeda terlebih dahulu, dan usai jeda pemirsa kami akan memperlihatkan kepada Anda seperti apa situasi dan juga lokasi di mana korban ini diduga mengalami pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual oleh Priguna. Sesaat lagi informasinya untuk Anda.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan kami akan memperlihatkan kepada Anda lokasi di mana lokasi ini diduga tempat di mana pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban FH yang tadi kronologinya sudah kita lihat bersama. Kami akan menampilkan visualnya di layar kaca Anda, di mana ini adalah gedung Materna and Child Health Center atau MCHC lantai 7, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan disinilah lokasi di mana pelaku melancarkan aksinya yang kita ketahui bersama sungguh keji, sungguh biadab dilakukan kepada korban FH yang pada saat itu menunggu ayahnya yang dalam kondisi kritis. Gedung ini, pemirsa, diresmikan pada bulan Agustus 2024 lalu oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan sejak peresmiannya, lantai 7 gedung ibu dan anak ini belum digunakan oleh rumah sakit. Pelaku Priguna Anugrah membawa ketiga korbannya ke salah satu ruangan di lantai 7. Dan sebelum memperkosa, Priguna memberikan obat bius terlebih dahulu kepada para korban. Saya ke Pak Nurdin terlebih dahulu. Pak Nurdin, betul ya lokasi yang tadi ditampilkan di layar televisi adalah lokasi kejadian? Iya, betul. Itu tempat lokasi kejadian korban dieksekusi oleh pelaku. Mungkin sedikit boleh diinformasikan juga, pada saat itu ayah korban berarti dirawatnya di lantai berapa, Pak Nurdin? Ayah korban dirawat di IGD, ya. Begitu ayahnya butuh darah dan harus ditransfusi darah, akhirnya yang dibidiknya adalah anaknya, begitu. Oke, baik, Dokter Niko, mungkin Anda bisa sedikit menanggapi ya lokasi kejadian tersebut, apakah memang gedung baru begitu ya, sekalipun belum beroperasi, ini bisa dimasuki siapa saja di setiap rumah sakit? Ada keleluasaan itu yang bisa dilakukan setiap dokter sendirian juga? Kalau saya belum pernah ke rumah sakit yang tadi ditunjukin sebenarnya, tapi kalau biasanya dari setiap standar rumah sakit itu kita seorang dokter memang punya akses yang lebih leluasa ya. Kita bisa masuk ke ruangan kalau untuk seorang dokter, tapi nggak semua nakes itu bisa mempunyai akses yang sama seperti seorang dokter. Nah, tapi kalau untuk pasien itu tentunya pasti ada jadwal-jadwal tertentu bisa masuk ke ruangan seperti kayak ke bangsal atau mau mengunjungi keluarga seperti itu. Oke, baik. Terakhir mungkin Dokter Niko, harapan Anda berkaitan dengan kasus ini karena kita ketahui masih terus berlangsung, pihak kepolisian juga masih terus mengumpulkan bukti-buktinya. Seperti apa? Harapan saya yang pasti kalau untuk semua dokter di Indonesia, mengingatkan untuk diri saya sendiri juga, serta teman-teman kakak-kakak yang lagi sekolah, atau yang biasa disebut residen yang mengambil spesialis, mungkin lebih mengingat lagi bahwa untuk berjuang menjadi seorang dokter itu tidaklah mudah. Banyak pengorbanan yang sudah kita perjuangkan, fisik, waktu, bahkan keluarga, kita telah berjuang untuk menjadi seorang dokter. Alangkah sayangnya apabila perjuangan itu akan menjadi sia-sia karena kesalahan atau kejadian fatal yang seperti ini bisa terjadi. Dan juga untuk semua masyarakat Indonesia, bahwa saya juga mengingatkan tidak semua dokter seperti ini. Jangan sampai masyarakat Indonesia menjadi trust issue yang berlebihan sehingga menganggap semua dokter itu sama. Karena nyatanya masih banyak dokter di Indonesia yang masih punya empati, yang mengobati pasien dengan tulus, dan juga pasti kita menjalankan sesuai itu sesuai dengan SOP masing-masing. Gitu. Saya ke Dokter Lahargo, ini apa yang perlu diperbaiki ya untuk kedepannya jika Anda melihat adanya kasus ini? Ya, jadi melihat kasus ini tentunya kita pendidikan dokter Indonesia yang akan menjadi bagian integral dari sistem kesehatan Indonesia itu menentukan sekali ya bagaimana kita melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa secara berkala tentunya. Dan ini tentunya kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia siap untuk bermitra, berkolaborasi untuk melakukan hal ini. Sehingga kita bisa mendapatkan dokter-dokter Indonesia yang bukan cuma punya intelektual, profesionalisme,
tapi juga punya jiwa yang empatik dan juga humanis. Dan ini juga tentu kita perlu lakukan. Dan yang juga sangat penting menurut saya, penting juga pendampingan bagi korban ya Mbak, karena kekerasan seksual itu memberikan efek traumatis yang sangat dalam dan lama, sehingga proses pemulihannya juga perlu didampingi oleh profesional kesehatan jiwa tentunya, agar dia bisa pulih, bisa berfungsi kembali dan mendapatkan kehidupan yang bermakna di masa depan. Oke, terakhir mungkin Pak Roni, ini banyak yang berharap begitu ya kepada pihak kepolisian, bagaimana kemudian ini narasi kelainan seksual tidak menjadi pengganggu hukum yang saat ini tengah berjalan di pihak kepolisian. Seperti apa agar semua masih on track dan pelaku bisa diberikan hukuman setimpal? Ya, penyidik harusnya konsentrasi dengan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, ya, tata acara untuk membuktikan perbuatan pidana yang saat ini karena tersangka sudah ditahan. Berarti kan dia sudah minimal 2 alat bukti tercukupi sebenarnya. Jadi jangan lagi bias, itu nanti di persidangan saja. Ya, kita serahkan kepada hakim untuk memeriksa apakah ada alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf. Tapi tugas kepolisian konsentrasi saja untuk membuktikan bahwa ada perbuatan jahat yang dibuktikan dengan minimal 2 alat bukti, dan jangan membebankan kepada keterangan tersangka atau keterangan saksi saja, ya. Justru scientific investigation ini menemukan jejak-jejak, dan itu yang akan berbicara lebih kuat, bisa dibuktikan di pengadilan. Itu menurut saya konsentrasi saya, dan cek kembali pasal pidana yang dipersangkakan terhadap tersangka, jangan sampai tersangka lepas, ya. Jadi selain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual secara fisik dari pasal 6 ayat C itu, juga pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Ini dicek kembali karena unsur-unsur pasalnya itu sangat mudah dibuktikan sebenarnya. Saya melihat dari tadi penjelasan apa yang disampaikan secara kronologi dan apa yang sudah disampaikan dalam press release Polda Jabar, itu sebenarnya mudah, ya. Cuma bagaimana memperkuat, jangan sampai ada celah, ya, ada celah dan memberikan celah. Jadi narasi-narasi yang membuat lemah, memberi kesempatan kepada pihak tersangka ini jangan diberikan. Oke, Ya. baik. Terima kasih banyak Pak Terima Roni, kasih. Dr. Lahargo, kemudian juga yang tersambung melalui Zoom, Pak Nurdin dan juga Dr. Niko. Terima kasih banyak. Tadi sayang sekali kita juga turut mengundang kuasa hukum pelaku dan juga pihak kepolisian, tetapi berhalangan untuk bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi yang jelas kita harapkan agar ini terjadi yang terakhir kalinya, tidak terulang lagi begitu ya, dan bisa diusut, pelaku pun mendapat hukuman seadil-adilnya, setimpal begitu ya. Terima kasih semuanya, dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda dengan informasi pasukan militer Israel kembali serang rumah sakit di Gaza Utara, 1 pasien tewas saat dievakuasi. Usai jeda kami akan kembali.